Salam kenal, selamat datang di Masume Cerita. Di sini kalian bisa menemukan berbagai macam film anime yang seru banget dan wajib kalian tonton. Para pecinta anime, yuk kumpul di sini. Untuk video pertama, Masume Cerita akan membahas film yang berjudul Grave of the Fireflies atau Hotaru no Haka. Film yang katanya sedih banget. Ini tuh menceritakan tentang keadaan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Seorang anak laki-laki dan adiknya berusaha bertahan hidup di tengah kesusahan yang ada. Penasaran kan ya? Malah ini film pernah viral di mana-mana. Saking katanya sedih banget. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya. Yuk kita mulai. Ini dia Grave of the Fireflies. Dibuka dengan sosok Seita yang menceritakan kematiannya pada tanggal 21 September 1945. Tubuhnya sangat lemah. Yang mati di sana bukan cuma Seita saja, ada beberapa orang lagi. Petugas yang memeriksa tubuh Seita menemukan sebuah kaleng. Tapi petugas lain malah menyuruh untuk membuang kaleng kecil itu. Scene pun berpindah ke masa lalu, di mana saat Seita, ibunya, dan adiknya yang bernama Setsuko sedang bersiap mengungsi karena adanya serangan udara dari pihak musuh. Seita meminta ibunya pergi ke pengungsian duluan karena Seita akan mengubur barang berharga terlebih dahulu. Lalu saat Seita dan Setsuko masih membawa beberapa perlengkapan, di luar sana ternyata serangan sudah berdatangan yang menyebabkan beberapa rumah di sekitarnya terbakar. Seita dan Setsuko berlari ke sana kemari, hingga akhirnya mereka memutuskan berlindung di sebuah tempat. Setelah terlihat aman, Setsuko berencana mencari ibunya di pengungsian, tapi mereka ingin beristirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Setsuko mengeluh sepatunya hilang. Dengan baik hati, Seita berjanji akan membelikan sepatu baru untuk Setsuko. Mendengar kakaknya akan membelikan sepatu, Setsuko dengan polosnya mengeluarkan dompet miliknya yang berisikan beberapa koin dan mainan. Setsuko ingin kakaknya menggunakan uang miliknya. Lalu setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Betapa terkejutnya mereka berdua, banyak bangunan hancur dan banyaknya korban bergeletakan di mana-mana. Bahkan ada kemungkinan rumah mereka juga sudah tidak ada. Saat mereka melihat sekitar, pengumuman muncul menyuruh orang berkumpul di sekolah karena di sanalah tempat perawatan para korban. Karena mata Setsuko terasa perih, mereka pun langsung pergi ke sekolah. Ketika Setsuko diperiksa, seseorang menghampiri Seita memberitahu bahwa ibunya terluka dan meminta Seita menemui ibunya. Sedangkan Setsuko akan dijaga wanita ini. Seita dengan cepatnya berlari mencari ibunya, dan benar saja, ibunya terluka bakar sangat parah. Ibunya akan dibawa ke Nishinomiya karena di sanalah rumah sakit bisa menanggulangi luka separah ini. Seita menghampiri Setsuko memberitahu bahwa ibunya pergi ke Nishinomiya untuk mendapatkan perawatan. Mendengar itu Setsuko sangat sedih karena dia sangat ingin bertemu dengan ibunya. Di tengah kesedihan mereka, Seita dengan sabarnya menghibur Setsuko, walaupun Setsuko tetap saja menangis. Kesulitan mereka tidak berakhir, di mana kenyataannya ibunya tidak bisa bertahan dan mati. Pihak pemerintah mengkremasi jasad ibu Seita dan Setsuko. Setsuko tinggal bersama dengan bibinya di Nishinomiya ketika Seita melihat proses kremasi. Sesampainya di rumah bibinya, Seita menyembunyikan kematian ibunya dari Setsuko dan bibinya. Setsuko masih merasa sedih mengetahui Seita pulang seorang diri, tidak dengan ibunya. Setsuko melihat terus cincin milik ibunya. Seita pun menghibur Setsuko dan berjanji akan mengajaknya bertemu dengan ibu. Lalu di sini terlihat Seita yang kembali ke rumahnya dan mengambil beberapa barang berharga yang sempat dikuburnya. Semuanya tampak baik-baik saja, termasuk permen buah yang sangat disukai Setsuko. Seita membawa semua barang itu ke rumah bibinya. Bibinya tampak senang mendapat makanan yang sekarang sudah sulit didapatkan. Bibi sempat kembali membahas ibu Seita dan saat itu juga Seita jujur tentang kematian ibunya.
Bibi sangat terkejut karena selama ini Seita bisa menyembunyikan perasaan. Seita hanya tidak ingin Setsuko sedih mengetahui ibu mereka telah tiada. Di malam hari, Seita dan Setsuko berjalan-jalan. Setsuko melihat kunang-kunang yang sangat banyak. Setsuko senang melihat kunang-kunang. Mereka berdua sangat kagum. Lalu tiba-tiba Seita meminta Setsuko menutup mata dan membuka mulut. Saat dikunyah, ternyata itu permen buah kesukaan Setsuko. Setsuko menjadi sangat senang melihat kunang-kunang sambil makan permen buah. Hari demi hari berlalu. Keadaan perang belum kunjung reda. Mereka masih harus mengungsi sekali-kali jika ada serangan lagi. Lalu di suatu hari, Seita mengajak Setsuko untuk pergi ke pantai. Setsuko sangat senang. Mereka berlari ke sana kemari, sejenak melupakan kesulitan hidup yang dihadapi mereka. Setelah berenang, mereka berdua kembali pulang karena adanya peringatan serangan udara lagi. Sesampai di rumah, Bibi meminta Seita menukar kimono milik ibu mereka menjadi beras, karena stok beras sudah sangat menipis. Obrolan itu sempat didengar Setsuko. Tentu saja Setsuko merengek meminta agar kimono ibunya tidak ditukar dengan beras. Seita secepatnya menahan Setsuko agar merelakan kimono ibunya. Lalu di scene ini, terlihat Bibi memberikan nasi kepal hanya untuk suaminya dan anaknya. Setsuko merengek ingin nasi kepal juga. Akhirnya Bibi menjelaskan alasannya tidak memberi nasi kepal karena Seita tidak bekerja untuk mencari makan, sedangkan suami dan anaknya bekerja keras agar bisa makan. Bibi pun memutuskan mulai sekarang mereka akan memasak masing-masing. Seita akhirnya pergi ke kota mencairkan buku tabungan ibunya. Mereka bisa membeli kompor dan beberapa perlengkapan lainnya. Mereka kini makan di ruangan yang berbeda antara keluarga Bibi dan Seita. Hari demi hari, Bibi menjadi sangat galak. Apapun yang dilakukan Seita serba salah, karena Seita tidak melakukan apapun, hanya diam di rumah. Bahkan Bibi menyebut mereka berdua adalah hama di tengah perang. Mendengar sebutan itu, Seita memutuskan tinggal di sebuah gua yang terbengkalai dan pergi dari rumah Bibi. Mereka berdua sedikit demi sedikit menata tempat itu agar nyaman untuk jadi tempat tinggal, mencari bahan makanan bersama, dan membuat makanan seadanya bersama. Semuanya baik-baik saja. Di malam hari, Setsuko tidak bisa tidur karena di dalam sana sangat gelap. Akhirnya, Seiko memutuskan membawa kunang-kunang ke dalam kelambu tempat mereka tidur. Suasana pun kini sudah tidak menyeramkan. Untuk Setsuko menjadi cukup indah. Seita menceritakan pengalamannya melihat festival kapal perang di mana ayahnya bekerja. Bagaimana festival itu sangat meriah. Tapi tiba-tiba Seita kembali teringat ayahnya yang ternyata akhir-akhir ini tidak ada kabar. Entah sedang perang atau sudah tiada. Seita pun bingung. Lalu keesokan harinya, Seita melihat Setsuko membuat lubang. Ternyata untuk kuburan kunang-kunang yang mati di dalam kelambu. Setsuko bahkan mengatakan bahwa dia tahu ibunya sudah dikubur. Bibilah yang memberitahu bahwa ibu sudah mati dan dikubur. Mengetahui adiknya sudah tahu tentang kematian ibu, Seita sangat sedih. Seita berjanji akan mengajak Setsuko ke makam ibunya. Selanjutnya terlihat Seita dan Setsuko yang sedang memohon menukar barang dengan beras, tapi bapak tua ini tidak bisa karena mereka tidak memilikinya. Bapak tua ini memberi masukan kepada Seita agar kembali kepada Bibi karena sekarang memang sulit keadaannya. Seita menolak dan pergi begitu saja. Di waktu yang bersamaan, sebuah pesawat lewat sambil menembak. Saat tahu mereka terjatuh di sebuah kebun, Seita memakan buah-buahan di sana dan membawa beberapa. Lalu di sini, Seita dan Setsuko sedang membersihkan diri. Terlihat tubuh Setsuko banyak ruam dan ternyata Setsuko mengalami diare. Dengan terpaksa di malam hari, Seita mencuri tebu untuk memberikan nutrisi untuk Setsuko. Tapi sayangnya Seita dipergoki dan saat pria itu melihat rumah Seita, ada beberapa hasil curian lainnya. Seita dipaksa pergi ke kantor polisi dan terlihat Setsuko merengek agar Seita tidak dibawa, tapi tetap saja Seita harus pergi. Sesampainya di kantor polisi, untungnya petugas ini sangat baik dan membebaskan Seita. Saat Seita keluar, Setsuko ada di sana juga. Seita sangat terpukul dan sedih dengan apa yang sudah terjadi.
Tapi di situ juga Setsuko merasakan kembali diare, dan sejak saat itu Setsuko jatuh sakit. Seita berlari mencari bahan makanan di tengah serangan musuh ketika para pemilik rumah bersembunyi. Seita mencari makan di dalam rumah dan terus seperti itu setiap ada serangan. Seita bahkan membawa beberapa kain untuk ditukarkan dengan makanan, tapi sayangnya tidak ada yang mau menukar barang dengan makanan. Sepulangnya menukar barang, Seita menemukan Setsuko pingsan di pinggir danau. Dia sangat lemah. Seita dengan terpaksa membawanya ke dokter dan ternyata Setsuko kekurangan gizi. Setsuko harus makan dengan baik. Menengah itu Seita sangat kesal karena selama ini dia sudah mencari-cari makanan kesana kemari untuk Setsuko saja sudah sangat sulit. Saat perjalanan pulang, Seita meminta izin untuk pergi membawa uang sisa yang dimiliki ibunya. Setsuko awalnya sangat sedih, tapi saat tahu Seita akan membelikan makanan-makanan enak, Setsuko pun mengizinkan Seita pergi. Di kota, Seita mendengar kabar bahwa tentara Jepang kalah, bahkan semua kapal yang di laut tenggelam. Menengah itu, Seita tahu itulah alasannya ayah tidak membalas pesannya, karena ayahnya kalah dalam perang. Seita sangat sedih. Selanjutnya di sini Seita pun pulang. Dia melihat Setsuko yang semakin lemah. Seita menyadari Setsuko menggenggam kaleng kosong bekas permen buah dan mengunyah sesuatu. Saat dicek, ternyata Setsuko mengunyah mainan. Setsuko bahkan berhayal batu di depannya adalah nasi kepal. Melihat keadaan adiknya yang semakin memprihatinkan, Seita mengeluarkan semangka yang dia beli di jalan. Seita mengupas semangka untuk Setsuko, dan Setsuko sangat senang bisa merasakan semangka yang sangat manis. Seita pun meminta Setsuko makan sendiri karena Seita akan membuatkan bubur untuk Setsuko. Dan sejak saat itu, Setsuko tidak pernah terbangun lagi. Setelah mengetahui bahwa Setsuko tiada, Seita meminta beberapa arang kepada tetangga untuk mengkremasi Setsuko seorang diri. Seita sangat sedih. Kini dia seorang diri. Seita menanti jasad Setsuko menjadi abu dan memasukkannya ke dalam kaleng permen buah, membawa pergi bersamanya, dan tidak pernah kembali ke desa itu. Oh, sedih ya. Mereka harus berjuang bertahan hidup di beratnya dunia, apalagi perang dunia. Tapi ada pesan juga di balik film ini di mana kita harus mau bekerja keras dalam menghidupi diri sendiri atau orang yang memang ikut dengan kita. Endingnya menyedihkan ya, dua-duanya mati kelaparan dan sengsara. Oke deh, sampai jumpa lagi ya di video Masume cerita selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Kalau suka jangan lupa share, kasih tahu pecinta anime lainnya. Arigato gozaimasu. Bye!